Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah lanjutan dari kisah Miftah dan Ki Jaluk. Sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Neneng Dewi NS. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Kisah Kelam Masa Lalu Ki Jaluk. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Nindi dan Miftah masih merasa kesakitan. Rambut mereka dijambak dan tubuh mereka juga diseret oleh tangan panjang yang tidak terlihat. Mencoba melawan dengan menggerakkan energi murni yang mereka miliki. Akan tetapi semakin mereka mencoba untuk melepaskan diri, yang ada jambakan di rambut mereka malah terasa semakin kuat. Disusul oleh kemunculan seseorang, sosok kakek-kakek berbadan kerdil. Tangan kanannya terlihat memegang sebuah tongkat ukiran yang ujungnya bergambar naga. Ukuran jauh lebih tinggi daripada ukuran tubuhnya sendiri. Ya, dialah sosok Ki Barna yang dulunya dikenal sebagai dukun santet yang paling ditakuti pada masanya dulu. Ki Barna tewas dengan cara dibakar hidup-hidup oleh warga yang geram akan aksi-aksi bejatnya. Akan tetapi karena dia sudah terikat perjanjian dengan iblis yang menjadi junjungannya, sukma Ki Barna tetap hidup dan menempati rumahnya. Bedanya sosok Ki Barna sekarang dirubah menjadi sosok kerdil oleh iblis junjungannya agak serupa dengannya. Kamu anak ingusan yang sudah berani melempari anakku dengan batu kerikil. Kenapa kamu tidak minta maaf? Tunjuk Ki Barna ke arah Nindi yang masih kesakitan karena rambutnya dijambak dan tubuhnya juga diseret. Ngapain aku harus minta maaf? Salah sendiri. Anakmu si suster ngeset itu yang duluan gangguin. Sungut Nindi. Lepasin kami hanya ingin melihat-lihat rumah ini saja. Kami tidak punya niatan jahat. Pinta Miftah sambil berusaha melepaskan diri dari jambakan tangan Ki Barna di kepalanya. Anak kurang ajar. Dasar kalian anak ingusan yang keras kepala. Masih saja merasa tidak punya salah. Kalau begitu, aku akan memasukkan kalian berdua ke dalam sangkar gaibku bersama teman kalian, ancam Ki Barna yang langsung bersiul. Lalu tiba-tiba muncul sebuah sangkar besar yang di dalamnya berisikan Nyai Kemuning yang dalam kondisi mulut terjahit dan seluruh tubuh terikat oleh tali gaib. Miftah dan Nindi tentu saja merasakan kaget melihat Nyai Kemuning. Pantesan kami berdua mencari-cari Nyai tapi gak ketemu, kata Miftah dengan wajah geram melihat kekejaman yang sudah dilakukan Ki Barna pada sosok kodam penjaga Selin itu. Nyai Kemuning hanya bisa melihat mereka berdua dengan pandangan berkaca-kaca. Akan tetapi di luar dugaan, Ki Barna tahu-tahu yang saat itu melepaskan jambakan kedua tangannya pada Miftah dan Nindi, lalu berbalik, menjambak jambang dan rambutnya sendiri. Kemudian ia bentur-benturkan kepala ke dinding, hingga keningnya terlihat berdarah. Hal seperti itu ia lakukan ternyata di luar kendalinya. Kenapa jadi begini? Ki Barna kebingungan sendiri karena ia yang tidak bisa mengontrol tangan serta tubuhnya sendiri. Tidak jauh dari tempat Ki Barna berdiri Selin dari kejauhan sedang berdiri di sampingnya sosoknya Nyai Nimas Ayu. Selin yang sedang pulih dengan kondisinya karena dibantu oleh Nyai Nimas Ayu terlihat sedang menatap tajam ke arah Ki Barna. Akan tetapi tangan Selin seolah memperagakan sedang menjambak rambutnya sendiri. Kemudian kepalanya seperti sedang dibentur-benturkan ke dinding. Nindi dan Miftah jadi bergidik ngeri melihat kemampuan Selin yang sungguh di luar nalar tersebut. Bocah ingusan, kau apakan tangan dan kepalaku ini hingga tidak bisa aku kendalikan, bentak Ki Barna seraya meringis kesakitan. Karena beberapa helai rambutnya sudah tercabut, meninggalkan rasa sakit yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Begitu juga dengan keningnya yang semakin banyak mengucurkan darah berwarna hitam. Tidak sampai di situ, masih dengan kondisi hanya diam berdiri mematung, Selin kini menatap sangkar gaib yang mengurung Nyai Kemuning. Selin mengerahkan matanya, fokus ke mulut Nyai Kemuning yang telah terjahit dan anehnya bin ajaib. Jahitan gaib di mulut Nyai Kemuning langsung terlepas dengan sendirinya. Selin pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah tali gaib Ki Barna yang sudah mengikat tubuhnya. Nyai Kemuning lagi-lagi. Tali gaib tersebut langsung terlepas dengan sendirinya. Terakhir, Selin mengarahkan tangan kanannya ke arah sangkar gaib
lalu seperti menarik sesuatu, dan sosok Nyai Kemuning tiba-tiba saja keluar dengan sendirinya. Kini Nyai Kemuning sudah berdiri di samping Selin. Senyum bahagia Nyai Kemuning terkembang. "Terima kasih Selin, sudah menyelamatkanku," ucap Nyai Kemuning sambil memeluk Selin. "Sama-sama Nyai, sekarang biar saya tuntaskan dulu kakek-kakek sombong ini," sahut Selin. Akan tetapi di sini Nyai Kemuning mencegahnya. Jangan Selin, biarkan saya yang melakukannya dari tadi. Tangan saya sudah tidak sabar, ingin memberikan ia pelajaran," ucap Nyai Kemuning, yang tentu saja diperbolehkan oleh Selin. Nyai Kemuning lalu melakukan sesuatu gerakan seperti menarik sesuatu, kemudian memasukkannya ke dalam sangkar gaib, persis dengan yang tadi sudah dilakukan oleh Selin. Tidak lama kemudian sosok Ki Barna seolah ditarik oleh sebuah magnet. Lalu Nyai Kemuning membuat gerakan seperti mengunci. Sesaat setelah sosok Ki Barna masuk ke dalam sangkar gaib miliknya sendiri. Saat itu pula sangkar gaibnya itu refleks terkunci dengan sendirinya. "Kau harus merasakan bagaimana rasanya dikurung seperti itu, Barna," ucap Nyai Kemuning. Nyai Nimas Ayu yang sedari tadi hanya memperhatikan semua itu akhirnya menghampiri Nindi dan Miftah. "Dan Miftah dan Nindi tidak apa-apa?" Raut khawatir terlihat di wajah Nyai Nimas Ayu. "Kami tidak apa-apa Nyai, cuma terasa sedikit pusing, badan juga sedikit nyeri-nyeri gara-gara tadi diseret sama kakek-kakek sialan itu," sungut Nindi seraya memonyongkan bibirnya ke arah Ki Barna yang masih sibuk teriak-teriak di dalam sangkar gaib ciptaannya sendiri. Namun suaranya tidak terdengar karena memang sengaja dibuat bisu, tidak bisa mengeluarkan suara oleh Nyai Kemuning yang masih gerak karena mulutnya sempat dijahit secara gaib oleh sosok dukun yang pernah ditakuti pada masanya itu. "Terima kasih banyak Nyai Mas Ayu sudah membantu Den Miftah, Den Selin dan Den Nindi. Saya tidak bisa membayangkan kalau Den Nindi tidak memanggil Nyai Nimas Ayu. Entah bagaimana nasib kami," kata Nyai Kemuning tulus. "Terima kasih banyak Nyai sudah menyelamatkan saya dari sosok nenek-nenek yang tadi merasuki saya." Kali ini Selin yang mengucapkan terima kasih. "Sama-sama Selin," jawab Nyai Nimas Ayu. "Aku gak nyangka deh, gara-gara rumah tua yang jelek ini kita semua hampir saja celaka," sungut Nindi yang masih merasa kesal dengan kejadian yang baru saja menimpa dirinya dan kedua temannya. "Salah sendiri, kamu tadi yang minta ikut," jawab Miftah yang masih kesal seraya memonyongkan bibirnya dengan maksud mengejek Nindi. Enak saja malah nyalain aku. Awas ya." Nindi yang tidak terima disalahkan juga hendak menggetok kepala Miftah dengan botol minum yang ia ambil dari tasnya, tapi keburu dicegah oleh Selin. "Ih, kalian berdua ini kayak Tom Jerry aja, akurnya cuma sebentar doang, habis itu berantem lagi. Pusing tahu," tegur Selin. Miftah dan Nindi sama-sama langsung diam. "Sekali lagi kalian berdua berantem, aku akan bikin kalian berdua beneran berantem saling cakar satu sama lain. Mau?" tanya Selin dengan memasang wajah galak. Kembali Miftah dan Nindi saling diam, lalu mereka semua memutuskan untuk keluar dari rumah tua itu. Miftah memutuskan untuk mencari lagi rumah kontrakannya. Esok hari sampai akhirnya tiba mereka mendengar suara berisik di luar rumah tua bekas dihuni dukun tersebut. "Suara apaan itu ya? Berisik banget," tanya Nindi seraya celingukan lalu mengintip dari balik jendela. Miftah yang ikut penasaran pun segera menyusul Nindi dan ikut mengintip ke jendela. Lalu tanpa sadar keduanya sama-sama berpaling ke arah berlawanan akibat kepala mereka berdua pun beradu. Nindi yang memang terkena galak sudah lebih dulu melotot ke arah Miftah. Miftah yang merasa tidak sengaja melakukannya juga ikut melotot. Mereka berdua siap-siap akan bertengkar lagi, akan tetapi tidak jadi. Karena tiba-tiba Selin sudah berada di belakang mereka dengan tangan dilipat di atas dada. Kemudian memandangi mereka dengan tatapan yang sungguh menusuk. Takut jika nanti dikerjai Selin seperti apa yang ia lakukan pada sosok Ki Barna. Miftah dan Nindi pun buru-buru keluar dari rumah itu. Dalam hatinya Selin pun hanya bisa tersenyum melihat kelakuan ajaib dari dua sahabatnya itu. Rupanya di luar rumah tua itu sudah menunggu Pak Gobar, Rapi dan juga beberapa warga yang sengaja diajak Pak Gobar untuk menemani dia dan Rapi
mencari keberadaan Miftah dan kawan-kawan. "Alhamdulillah, syukur Jang Miftah dan Neng berdua tidak apa-apa," kata Pak Gopar yang langsung menyambut mereka di depan pintu. "Iya Pak Gopar, alhamdulillah," jawab Miftah. "Iya, tadi saya khawatir karena kata Jang Rapi rumah ini angker sekali. Makanya Jang Miftah, Bapak bawa warga untuk menjemput Jang Miftah ke sini. Takut terjadi apa-apa sama kalian bertiga," kata Pak Gopar menjelaskan panjang lebar. "Iya Miftah, saya takut kalau sampai Miftah sama Teteh berdua ini ketemu sama sosok cebol, si dukun sakti penghuni rumah tua ini." Rapi ikutan nimbrung dengan memasang wajah polos. Tadinya Nindi yang memang orangnya suka ceplas-ceplos hendak menjawab jujur kalau mereka memang sudah bertemu dengan sosok yang barusan dikatakan Rapi tersebut. Akan tetapi Nyai Nyimas Ayu sudah keburu berbisik kepada Nindi agar jangan melakukan itu. Ditambah lagi ketika Nindi melirik ke arah Sally, gadis itu sudah lebih dulu memberikan isyarat dengan meletakkan telunjuk di atas bibirnya. Akhirnya Nindi memilih untuk diam saja. Miftah yang melihat Nindi terlihat begitu tertekan pun hanya tertawa dalam hati. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang kembali ke tempat Miftah dan rekan-rekan KKN-nya tinggal sementara itu. Di tempat lain Ki Jalu sudah berdiri berhadapan-hadapan dengan Dewi Arum. Dewi Arum belum berubah wujudnya menjadi seekor ular hijau karena dia merasa belum waktunya. Akan tetapi Dewi Arum yang tidak mau tertipu untuk kedua kalinya oleh murid sekaligus laki-laki yang dulu pernah ia cintai itu, tetap bersikap waspada dengan memegang erat tongkat kayu Kapoa yang dipegangnya. "Tidak disangka akhirnya Aing bisa bertemu lagi dengan mantan guru Aing yang mesum ini," ujar Ki Jalu mengawali percakapan mereka berdua. Dewi Arum hanya tersenyum sinis lalu tidak mau kalah. Ia pun membalas ucapan dari Ki Jalu. "Aku juga tidak menyangka setelah 30 tahun berlalu aku akan bisa bertemu lagi dengan mantan murid pengkhianat yang sudah banyak menipuku," jawab Dewi Arum masih dengan senyum tersungging di bibirnya. "Guru mesum, dari mana Maneh mendapatkan tongkat itu?" "Itu adalah tongkat Kapoa milik Aing yang hilang saat Aing menghadapi bocah ingusan yang bernama Miftah itu. Sekarang kembalikan tongkat itu," ucap Ki Jalu seraya membuka tangan kanannya seolah memberikan isyarat agar Dewi Arum harus segera mengembalikan tongkat Kapoa miliknya itu. Namun jawaban tidak terduga keluar dari mulut Dewi Arum. "Oh, jadi ini tongkat milikmu. Ayo, ambillah. Aku juga sudah tidak butuh tongkat butut ini," sahut Dewi Arum seraya melemparkan begitu saja tongkat kayu Kapoa itu ke arah wajah Ki Jalu. Ki Jalu yang tidak berprasangka buruk sedikit pun pada Dewi Arum dengan sigap hendak menangkap tongkat tersebut dengan tangan kirinya. Namun kembali hal yang di luar nalar dugaan pun terjadi. Ki Jalu langsung terpekik kesakitan saat tangan kirinya menyentuh tongkat kayu Kapoa tersebut. "Ah!" teriaknya. Lalu tangan kiri Ki Jalu refleks melepaskan tongkat itu karena ia merasa tidak tahan dengan panas tangannya terasa seperti memegang berapi yang masih menyala. Dia diam. Dewi Arum tersenyum penuh arti ke arah Ki Jalu yang segera mencoba menetralisir tangannya yang sempat menyentuh tongkat itu. Tangan yang tadi sempat memegang tongkat kayu Kapoa itu kini sedikit seperti melepuh dan meninggalkan bekas berwarna kemerahan. "Kurang ajar, dasar Maneh manusia ular jadi-jadian. Maneh, apakah tongkatku ini, Biasanya tongkat ini seperti berubah jadi seperti bara api ketika dipegang sama Aing," sambil menatap dengan rasa penuh curiga ke arah Dewi Arum. "Loh, katanya itu tongkat punya kamu, Jalu. Masa iya memegangnya saja kamu tidak becus begitu? Jangan-jangan kamu hanya mengaku-ngaku saja," ledek Dewi Arum seraya menutup mulutnya dengan tangan kanan seperti sedang menahan tawa. Ki Jalu yang terpancing emosinya pun langsung menendang tongkat itu dengan menggunakan kakinya tepat ke wajah Dewi Arum. Anehnya tongkat kayu Kapoa tersebut malah justru berputar-putar lalu berbalik menyerang dirinya kembali dan hendak menghantam kepalanya. Untungnya Ki Jalu dengan gesit tanpa menghindar hingga kepalanya terbebas dari hantaman keras yang bisa saja membuat kepalanya terbelah menjadi dua. Hal itu jelas semakin membuat Ki Jalu emosi semakin naik ke ubun-ubun.
Ada apa dengan tongkat sakti ini? Kenapa dia malah berbalik menyerang Aing? Nyai Sulastri, kenapa? Kenapa Manes sekarang berubah drastis seperti ini? Gumam Ki Jalu dalam hatinya. Ya, Nyai Sulastri adalah sosok nenek-nenek penunggu tongkat Kapoa tersebut. Dulu ia sempat takluk dikalahkan oleh Ki Jalu dalam sebuah pertarungan. Ki Jalu berjanji tidak akan membunuhnya asalkan Nyai Sulastri mau menjadi anak buahnya. Namun ketika pertarungan antara Ki Jalu dan juga Miftah berlangsung tempo hari dan membuatnya hingga babak belur dan hampir sekarat, dihantam sabu keramat milik Miftah. Tongkat kayu Kapoa tersebut tanpa sengaja terlempar sangat jauh hingga patah menjadi dua. Tidak lama setelah patah, berangsur wujudnya pun berubah menjadi sosok aslinya. Dan di luar dugaan, tongkat tersebut ditemukan oleh Dewi Arum yang sedang mencari tumbuhan herba untuk membantu kesembuhan Gandarwa Wiyasa yang belum lama ia selamatkan. Namun yang ditemukan Dewi Arum adalah sosok Nyai Sulastri dalam kondisi kedua tangannya patah dengan tubuh penuh luka yang mengenaskan. Dewi Arum yang kasihan pun kemudian membantu menyembuhkan luka di tubuh Nyai Sulastri dan membantunya menyambung kembali kedua tangannya yang patah dengan menggunakan minyak bintang Kalimantan yang pernah dipelajari cara meraciknya dari sahabatnya sesama siluman ular dari Kalimantan. Singkat cerita, Nyai Sulastri pun kondisinya berangsur-angsur sembuh dan sebagai ucapan terima kasihnya, dia berjanji akan membantu Dewi Arum membalaskan rasa dendamnya pada Ki Jalu. Rupanya Nyai Sulastri juga sangat kecewa pada Ki Jalu yang merupakan junjungannya, tapi sama sekali tidak pernah mencari apalagi membantu mengobati dirinya yang saat itu sedang terluka parah. Akibat terlempar cukup keras sampai akhirnya Dewi Arum pun juga menceritakan perihal Gandarwa Wiyasa dan juga dirinya di masa lalu pernah dikhianati oleh Ki Jalu. Dan mulai saat itulah Nyai Sulastri bersumpah tidak akan mau lagi menjadi anak buah Ki Jalu. Nyai Sulastri merasa sakit hati karena hanya merasa keberadaannya dibutuhkan Ki Jalu. Tapi dukun itu tidak bersungguh-sungguh ingin memelihara apalagi merawatnya. Itulah sebabnya ketika Ki Jalu sempat mencoba memanggil Nyai Sulastri pun tidak pernah lagi datang. Begitu juga ketika Ki Jalu mencoba memegang yang wujudnya tongkat kayu. Tangan Ki Jalu sengaja dibuat menjadi kepanasan seolah seperti memegang bara api. Ya, sekarang Aing paham. Manes sama saja seperti Gandarwa Wiyasa ikut berkhianat dan berpihak pada musuh-musuh Aing. Nyai Sulastri, sayang sekali karena Aing sekarang terpaksa ikut menghabisi Manes. Gumam Ki Jalu seraya mengambil posisi duduk bersila, lalu ia meraka sukma. Ya, Ki Jalu sengaja melawan sosok Nyai Sulastri dengan memakai raka halusnya agar ia bisa lebih memaksimalkan potensi kekuatannya. Ki Jalu kali ini hanya ingin mempersingkat waktu pertarungan karena ia tidak mau tujuan utamanya yaitu mencari Miftah dan Bu Jamila istrinya menjadi tertunda kembali. Raja Angin dari utara, barat, timur, dan selatan, Aing memanggil Manes agar segera datang ke sini. Sekarang juga. Ki Jalu dengan memberikan penekanan pada akhir kalimatnya. Tidak lama kemudian sebuah putaran angin yang berbentuk seperti angin puting beliung berwarna hitam legap tiba-tiba saja muncul di hadapan Ki Jalu. Rambut dan bak jambang Ki Jalu pun ikut riap-riapan terkena semburan angin dari Raja Angin yang langsung muncul ketika dipanggil oleh Ki Jalu. Bagus, Manes masih patuh dan dengan cepat datang ketika Aing memanggil Raja Angin. Puji Ki Jalu pada sosok Raja Angin. Sosok Raja Angin hanya menundukkan sedikit wajahnya, tanda berterima kasih atas pujian yang diberikan sang junjungan padanya. Sekarang, Manes habisi kedua perempuan jadi-jadian ini. Jadilah malaikat pencabut nyawa untuk mereka. Jangan berikan ampun. Cepat, laksanakan. Aing sudah ingin muntah melihat sampah busuk seperti mereka. Perintah Ki Jalu, dan hanya dalam sekejap mata sosok Raja Angin langsung menghilang dari hadapan Ki Jalu. Kemudian tanpa ampun langsung menghampiri lalu menggulung sosok Dewi Arum dan juga Nyai Sulastri tanpa ampun. Tubuh kedua musuh Ki Jalu itu pun ikut masuk ke dalam pusaran angin yang diciptakan oleh Raja Angin, lalu ikut tersapu ke dalamnya.
Terdengar sama-sama teriak kesakitan yang bercampur dengan suara gemuruhnya angin puting beliung. Dan dengan begitu, namun semua itu tak berlangsung lama, karena setelah itu, seiring putaran angin puting beliung itu terhenti. Suasana pun berubah sunyi, senyap, seperti suasana pemakan umum di malam hari. Kemudian terdengar ada dua sosok yang terlempar dari dalam pusaran angin tersebut, dengan kondisi sudah tidak bernyawa, dengan tubuh yang sudah dalam kondisi tidak utuh lagi. Itulah sosok Nyai Sulastri dan juga sosok Dewi Arum yang harus tewas secara mengenaskan di tangan sosok si Raja Angin. Bruk, bruk. Kedua sosok musuh Ki Jalu tersebut terlempar tepat di bawah kaki Ki Jalu. Ki Jalu hanya memandang sinis pada dua jasad yang kini tidak ubahnya bagai onggok sampah tak berguna di matanya. Tanpa ada sedikit pun rasa kasihan, Ki Jalu menatap Nana lalu meludahi kedua jasad tersebut, kemudian menendangnya secara bergantian. Dewi Arum, sayang sekali Mane harus ikut mati secara sia-sia. Anda saja Mane tahu, sampai hari ini Aing masih belum bisa melupakan Mane. Suara Ki Jalu di sini terdengar lirih. Tatapan mata Ki Jalu juga terlihat berkaca-kaca. Seperti ada sebuah rasa sedih, menyesal dan juga kehilangan yang bercampur aduk menjadi satu. Namun susah payah ia berusaha menyembunyikan semua yang terhalang oleh raga, egoisme, dan juga kesombongan yang merajai dirinya. Selama puluhan tahun baru kali ini, Ki Jalu merasakan ada sesuatu yang seolah merenggut paksa dari dalam dirinya. Sebuah perasaan cinta yang terpaksa harus ia singkirkan. Jauh-jauh demi meraih ambisi pribadinya. Rupanya meskipun sudah 30 tahun terlewati, akan tetapi Ki Jalu masih belum bisa melupakan sosok Dewi Arum. Ya, dukun santet yang dikenal bengis tidak memiliki hati tersebut. Ternyata memang sudah benar-benar jatuh hati pada sosok siluman ular cantik Dewi Arum. Meskipun hubungan mereka pun terpaksa harus berakhir dengan sebuah kebencian dan juga rasa dendam. Akibat Ki Jalu sendiri yang terlalu mengedepankan ambisinya, yang mana ingin menjadi orang yang paling sakti di tanah Pasunda. Tapi sejujurnya di mata Ki Jalu, figur Dewi Arum adalah perempuan kedua yang menjadi cinta sejatinya setelah Ibu Romlah, istri pertamanya. Bahkan Ki Jalu juga masih mengingat dengan jelas peristiwa 30 tahun lalu saat menjadi murid sekaligus kekasih dari Dewi Arum. Setiap detik yang ia habiskan bersama Dewi Arum adalah salah satu momen yang membuatnya sangat bahagia. Meskipun usia Ki Jalu dan juga Dewi Arum saat itu terpaut cukup jauh, Ki Jalu juga tahu betul Dewi Arum adalah sosok siluman ular yang berusia lebih dari ratusan tahun. Akan tetapi Ki Jalu tidak pernah menulikan hal itu. Rasa cinta dan juga rasa sayang yang ia rasakan tulus sama dengan perasaan sama yang dulu pernah ia curahkan pada sosok Bu Romlah, istri pertamanya yang sudah lama meninggal dunia. Namun kini Ki Jalu hidupnya tidak bisa bebas melaksanakan apapun dan juga melakukan sesuatu. Seusai dengan keinginannya, akibat ia terikat sebuah janji dengan Turangga, si Raja Iblis. Ada sebuah perjanjian yang mengikat antara keduanya, bahkan ditandai dengan goresan luka sayatan yang mengeluarkan darah dari lengan Ki Jalu. Ya, kucuran darah yang keluar dari lengannya yang memang sengaja digoreskan oleh pisau gaib milik Turangga adalah sebagai tanda kepatuhan Ki Jalu pada sang junjungan Turangga. Turangga membebaskan Ki Jalu untuk berguru dan berburu ilmu kemanapun ia mau, asal dia tetap harus mengabdi kepadanya. Ki Jalu disuruh untuk menyerap semua ilmu dan juga kesaktian dari para guru yang sudah mengajarkannya. Namun ketika semuanya itu sudah didapatkan Ki Jalu, maka ia diharuskan menghabisi sang guru. Itu adalah salah satu cara agar jangan sampai ada lagi yang memiliki ilmu dan kesaktian tersebut selain dari sosok Ki Jalu. Sedangkan peran Turangga dalam hal ini akan membantu melipat gandakan kemampuan dari Ki Jalu menjadi berlipat-lipat, hingga nanti akan melebihi kemampuan para guru Ki Jalu sebelumnya. Sebenarnya Ki Jalu saat itu tidak mau menghabisi Dewi Arum, namun Turangga mengancam akan menghabisinya dan akan menjadikannya budak sampai di hari kiamat dalam kerajaan iblisnya. Ki Jalu nantinya bukan hanya akan dijadikan budak, tapi juga akan mendapatkan siksaan berupa cambukan, pukulan, dan hantaman batu-batu besar bila ia berani menentang. Tentu saja di sini Ki Jalu tidak berani untuk menentang apa yang diperintahkan
dari junjungannya Turangga. Sebenarnya dulu Ki Jalu pernah menikah dan ia hampir memiliki seorang anak. Akan tetapi rumah tangganya tidak berakhir bahagia, bahkan berakhir dengan cara yang cukup tragis. Ya, sekitar 35 tahun yang lalu saat Ki Jalu berusia 20 tahun, ia pernah menikah dengan Bu Romlah, istri pertamanya. Dulu Ki Jalu muda hanyalah seorang buruh tani biasa yang hidup miskin, yang juga bekerja serabutan untuk bisa menghidupi keluarganya. Bu Romlah yang saat itu sedang hamil muda membuat Ki Jalu muda semakin bersemangat untuk bekerja. Dia pun juga tetap teguh untuk menjalankan perintah agamanya dengan selalu sholat tepat waktu dan rajin bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Bisa dibayangkan betapa bahagianya kehidupan pasangan muda tersebut waktu itu. Meskipun mereka berdua hidup dalam kondisi keuangan pas-pasan, bukan hidup serba kekurangan. Tidak ada makanan, tidak ada cemilan mewah di atas meja. Makanan pasangan suami istri itu pun, bahkan beras adalah salah satu barang yang dianggap mahal dan jarang bisa mereka dapatkan akibat penghasilan Ki Jalu muda yang memang tidak menentu. Dalam kesehariannya, Ki Jalu dan juga Bu Romlah lebih sering makan singkong goreng ataupun ubi rebus sebagai pengganjal perut. Namun mereka dalam hal itu sama sekali tidak mengurangi kebahagiaan mereka berdua. Keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah sekalipun bertengkar. Ki Jalu muda merasa sangat beruntung bisa memiliki istri saleha seperti Bu Romlah yang tidak banyak menuntut apapun darinya. "Maafkan Bapak ya Bu, Bapak belum bisa membahagiakan Ibu," kata Ki Jalu muda pada Bu Romlah yang kala itu sedang sibuk di dapur memindahkan singkong rebus yang asapnya terlihat masih mengepul itu ke atas alas daun pisang. Ya, saking miskinnya keluarga mereka, sampai piring kaleng pun mereka tidak punya. Rumah mereka yang lebih mirip dengan gubuk itu bahkan masih beralaskan tanah. Hingga tak jarang suka ada hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam rumah, seperti ular, lipan, kalajengking, bahkan tikus. Sehari-hari di rumah Ki Jalu muda dan Bu Romlah harus tidur dengan beralasan seadanya, hanya beralaskan tumpukan karung dan juga kardus yang disatukan dan ditumpuk sedemikian rupa. "Bapak ini kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomongnya kayak gitu? Ibu tetap bahagia kok selama menjalani hidup bersama dengan Bapak," saut Bu Romlah sambil tersenyum manis. Sebuah senyuman yang selalu menjadi penyemangat untuk Ki Jalu muda. Di saat dia sering mendapati cemoohan dan juga hinaan dari warga akibat kemiskinan yang ia jalani. Senyuman dari Bu Romlah jugalah yang menguatkan mental Ki Jalu muda agar tetap bersemangat mencari nafkah untuk menghidupi mereka berdua. Bahkan senyuman sang istri pula lah yang menjadi alasan dari Ki Jalu muda untuk tetap selalu memegang teguh prinsip yang sudah dia pegang. Karena sempat ada beberapa orang yang menawarkan Ki Jalu muda untuk menjadi kaya secara instan lewat jalur pesugihan. Namun itu semua selalu ditolak. "Maaf, bukannya saya tidak ingin menjadi orang kaya, tapi saya hanya ingin menghidupi anak istri saya dengan cara yang halal dan cara yang diberkahi oleh Allah." Itulah alasan yang selalu dikemukakan oleh Ki Jalu muda setiap kali ada tetangganya yang mengajaknya untuk melakukan ritual persugihan. "Ya sudah, terserah kamu saja Jalu. Saya akan cuma menawarkan persugihan jual umur ini karena kasihan istri kamu yang hidupnya harus melarat terus sama kamu," kata warga yang menawarkan persugihan. Sayangnya seorang dukun sesat yang terkenal sakti, bengis dan berotak mesum pada masa itu rupanya diam-diam menyukai Bu Romlah. Dukun sakti itu bernama Abah Jamrong. Dialah yang usianya sudah mau setengah abad. Pada saat itu rupanya menyukai Bu Romlah yang memang berwajah cantik. Bahkan dulu Ki Jalu muda sempat harus bersaing dengan banyak laki-laki yang juga menyukai Bu Romlah. Sampai akhirnya Ki Jalu muda lah yang berhasil menjadi pemenangnya dan berhasil menikahi sang gadis pujaan hati. Suatu malam saat Ki Jalu muda masih berada di musola untuk menunaikan ibadah sholat isya berjamaah, rupanya Abah Jamrong diam-diam mendatangi gubuk kecil milik Ki Jalu muda saat itu. Bu Romlah lah yang hanya seorang diri di sana, dipaksa oleh Abah Jamrong untuk melayani nafsu bejatnya. Ya, Abah Jamrong sangat bernafsu untuk menyetubuhi Bu Romlah yang sedang dalam keadaan hamil muda. Bahkan ia juga tidak peduli meskipun Bu Romlah sudah bersuami.
Bu Romlah tentu saja menolak, bahkan mencoba melawan dengan memukul tubuh tinggi besar milik Abah Jamrong dengan sapu. Akan tetapi usahanya gagal. Tenaga dari Abah Jamrong jauh lebih kuat darinya, karena di dalam tubuhnya juga terdapat cincin parawangan yang membuatnya jauh lebih kuat dibandingkan pada usianya. Bu Romlah yang hanya bisa menangis sambil terus memberontak dan terus memaki-maki Abah Jamrong. Bahkan ia sampai meludahi wajah tua bangka itu saking cicinya. Sebaliknya Abah Jamrong hanya tertawa terkekeh-kekeh sampai terus mencoba melucuti pakaian yang dikenakan ibu muda yang baru hamil 4 bulan, yang baru dinikahi Ki Jalu muda itu. Bu Romlah yang tidak sudi jika tubuh mulusnya dinikmati oleh orang lain selain Ki Jalu muda suaminya, lebih memilih mati daripada harga dirinya sebagai seorang perempuan dan seorang istri diinjak-injak oleh dukun bejat berotak mesum itu. Tepat ketika Abah Jamrong hendak melucuti pakaian atasnya, Bu Romlah langsung menggigit tangan Abah Jamrong sekuat tenaga hingga mencucurkan darah. Akibat pegangan tangan kanan Abah Jamrong yang juga tindihan tubuhnya yang sedari tadi mengimpit tubuh Bu Romlah dengan ketat pun perlahan menjadi longgar. Abah Jamrong lepek melepaskan tangan kanannya yang sudah digigit oleh Bu Romlah sampai berdarah-darah. Hingga Abah Jamrong merasa kesakitan, dan pada saat itulah Bu Romlah susah payah bangkit dari tempat tidurnya, lalu ia berlari ke arah pintu. Aneh, tiba-tiba saja Abah Jamrong tahu-tahu sudah berada di depan pintu. Wajah tuanya yang mulai dihiasi banyak keriput kini terlihat sangat murka akibat gigitan di tangan kanannya. Mau lari kemana tuh Neng? Neng Romlah lebih baik Neng kembali ke atas ranjang. Abah janji akan memberikan Neng kenikmatan melebihi si Jalu suami kerek kamu itu, rayu Abah Jamrong seraya ia mengedip-ngedipkan matanya dengan tatapan nakal ke arah Bu Romlah yang berdiri ketakutan di hadapannya. Bu Romlah makin ketakutan dan sontak ia berjalan mundur ke belakang hingga tubuhnya yang hanya tertutup oleh pakaian sebagian kini menempel di dinding, dan hanya dalam satu lompatan tubuh kurus milik Abah Jamrong tahu-tahu sudah berdiri tepat di hadapan Bu Romlah. Tatapan matanya begitu menyala, terkesan menakutkan, menyeratkan nafsu bejatnya yang berkobar-kobar dan minta untuk segera disalut. Sementara itu, sepulangnya dari musola, Ki Jalu muda sudah berniat hendak langsung pulang ke rumah. Kebetulan tadi sempat ada pengajian, di setiap jemaah diberikan nasi kotak yang biasanya berisi makanan lengkap. Ada nasi, tahu, tempe, sambal, ayam goreng, dan juga kerupuk. Ki Jalu muda sudah tidak sabar ingin membawa nasi kotak tersebut ke rumah untuk nantinya bisa dinikmati berdua bersama Bu Romlah sang istri tercinta. Karena dia dan Bu Romlah bisa dikatakan sangat jarang sekali bisa menikmati makanan yang menurut mereka berdua mewah tersebut. Pasti Ibu senang sekali aku bawakan nasi kotak ini. Terima kasih ya Allah. Padahal dari awal kehamilan istri hamba ngidam ingin makan ayam goreng, tapi alhamdulillah baru kesampaian sekarang, gumam Ki Jalu muda dalam hatinya dengan mata berkaca-kaca karena tidak sanggup menutupi rasa sukacita yang menderanya. Kemudian Ki Jalu muda pun bergegas memacu langkah yang rumahnya jaraknya sekitar 500 meter dari musola. Ki Jalu muda bahkan tidak peduli ketika kaki kirinya sempat tersandung batu saat berjalan akibat gelapnya jalan dan tidak ada penerangan sama sekali. Tiba-tiba saja Ki Jalu muda menghentikan langkahnya karena lambat-lambat mendengar ada suara teriakan dari seorang perempuan yang meminta tolong. Ki Jalu muda mencoba kembali memasang telinganya baik-baik untuk memastikan. Itu suaranya seperti suara istriku, Romlah, gumam Ki Jalu muda. Wajah Ki Jalu muda langsung berubah khawatir. Dia sangat takut jika terjadi apa-apa dengan istrinya itu, apalagi Bu Romlah saat ini sedang hamil dan usia kehamilannya sekitar 2 minggu. Ya Allah, lindungilah istri dan calon bayiku ya Allah, batin Ki Jalu muda dalam hatinya sambil setengah berlari menuju rumah gubuknya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah kisah yang saya bawakan kali ini, sebuah cerita dari Ki Jalu. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini. Nantikan kelanjutan kisah dari Ki Jalu. Saya pamit undur diri. Wassalam.